Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Oke, siap. Jadi pada kesempatan hari ini gitu ya, saya akan cuman pengen ngobrol, pengen sharing sama teman-teman semuanya. Gitu ya, teman-teman nggak usah tegang ya, teman-teman relax aja. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ke belakang, ngomong aja nggak apa-apa ya, jangan ditahan gitu ya. Jadi batu ginjal ntar, nggak enak. Oke. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya pengen ngobrol sama teman-teman mengenai apa? Mengenai pengembangan diri. Ya, jadi saya pengen tahu kira-kira tujuan kalian ngelamar kerja di Alfamart itu untuk apa? Gitu ya. Boleh saya nanya sama Mas Irfan. Tujuan kamu kerja di Alfamart mau ngapain? Cari uang. Oke, bagus. Yang lain yang cewek. Tujuan kalian kerja di Alfamart mau ngapain? Dina. Cari jodoh? Enggak. Cari apa? Cari pengalaman. Oke, terus? Cari uang. Oke. Terus? Udah. Cari uang. Uang buat ngapain, teman-teman? Masa depan. Ada yang buat healing. Oke. Karena hidupnya udah terlalu sakit gitu ya. Ketika dia kerja tipes gitu. Ketika gajian dapat buat healing kayak gitu ya. Tahu kan artinya healing apa? Apa tuh? Penyembuhan kayak gitu ya. Jadi healing itu harusnya dipakai sama orang yang ketika dia habis opnam berapa bulan, berapa lama gitu ya, sakit berapa lama terus dia healing kayak gitu, penyembuhan atau pemulihan seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, uangnya ditabung, uangnya buat healing, uangnya buat masa depan, uangnya buat kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Oke, ada nggak ketika teman-teman saya nanya, teman-teman tujuan kalian kerja di Alfamart untuk ngapain? Cari dapat uang. Uangnya buat ngapain? Buat beli barang-barang yang saya pengen, Pak. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kira-kira dalam waktu 6 sampai 1 tahun ke depan kamu pengen beli barang dari penghasilan kamu sendiri, kamu pengen beli apa? HP. Emang HP kamu yang sekarang kenapa? Mau ganti yang ada bobanya. Oke. Artinya mau ganti iPhone ya. Kameranya cuma 1. Yang di belakang cuma 1. Oke, pengen kamera yang belakang berapa? 10. Yang 3 kameranya. Oke. Nggak masalah, nggak apa-apa. Itu adalah dream kamu ya. It's my dream, Mas, not her. Tahu itu ya? Mas Aris gitu ya. Yang lain selain beli HP, beli apa lagi teman-teman? Beli motor. Mang motor kamu yang sekarang kenapa? Oke. Tadinya Matic mau nyoba yang manual apa R-King mungkin ya? R-King. Ventia pengen nyari motor manual yang kayak apa tuh? GSX. Kalau misal saya naik motor di jalan ketemu sama Ventia gitu, saya mending mundur aja deh, minder saya. Iya, saya cuma pakai motor Vario, itu aja punya istri. Oke. Iya, saya nggak punya motor masalahnya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nah, beli HP yang ada bobanya, yang kameranya banyak. iPhone misal ya, kameranya 3 kayak gitu ya. Ventia beli motor manual kayak gitu ya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Apapun yang kalian pengenin itu adalah hak kalian, teman-teman. Betul nggak? Dan ketika kalian udah punya hak seperti itu, kalian harus melakukan apa? Ada hak, ada kewajiban. Betul nggak? Kewajiban kalian ngapain? Kerja. Boleh, bagus. Selain itu ada apa? Selain kerja, baik, maksimal, terus berusaha dan doa. Kayak lagunya Bapak Haji Roma Irama, usaha dan doa gitu. Ada yang mau nyanyi di depan? 1 album saya bayar 150.000 deh. Nggak ada. Oke. Nggak, saya capek ya. Oke. Nah, grow up. Grow up itu apa sih teman-teman? Berkembang atau bertumbuh ya. Oke.
Jadi tujuan pembelajaran kali ini itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama adalah penguasaan diri, ya. Tadi saya udah pengen ngorek-ngorek tentang apa yang pengen kalian capai, apa yang pengen kalian beli, apa yang pengen kalian dapetin. Ketika kalian udah kerja di Alfamart seperti itu. Dan ketika teman-teman menjalani prosesnya, pasti teman-teman akan mendapatkan banyak halangan dan rintangan, membentang tak jadi masalah, waduh malah kerasakti. Enggak. Jadi penguasaan diri itu adalah salah satu proses yang harus teman-teman hadapi, kayak gitu ya. Nanti ketika teman-teman menjalani proses dalam mewujudkan goals-nya kalian semuanya itu. Penguasaan diri yang pertama, dan kedua harus proaktif, yang ketiga harus percaya diri, dan yang terakhir adalah menentukan prioritas. Nah, saya pengen teman-teman nyusun kata, beberapa kata aja, jangan satu kata, pelit. Jadi satu kalimat aja deh, nggak apa-apa. Atau mungkin terserah deh kalian, beberapa kata atau beberapa kalimat monggo, atau mau curhat sekalian nggak apa-apa. Susun kata dari satu gambar di depan. Kira-kira ada yang mau nggak? Namanya siapa? Khairur. Oke. Proses. Oke, satu kata aja, proses. Kok bisa proses tuh, filosofinya dari mana? Filosofi kopi Pak Jody Ben. Karena semua kesuksesan itu dimulai dari proses. Proses itu tidak ada yang manis semua pahit. Tapi nanti ujungnya akan berhasil manis. Wis, mantap. Boleh plus dulu untuk Khairur? Oke. Bagus ya. Oh, ada lagi, bentar. Gimana? Karena likuli faroin wakten, walikuli wakten faroin. Setiap waktu pasti ada waktunya, dan setiap kebahagiaan pasti ada. Masya Allah. Ya. Takbir. Kenapa ketawa? Yang cowok takbir, Allah bercewek. Kenapa ketawa? Iya, bagus loh. Jadi jarang loh teman-teman ya, jarang anak muda zaman sekarang itu yang ketika ditanya terus menjawabnya, dan jawabannya itu diselipkan unsur-unsur apa ya, agamis gitu ya, agama kayak gitu. Bagus. Tadi boleh dilangin apa artinya intinya? Enggak. Jadi intinya adalah proses ya, proses. Jadi proses itu nggak ada yang gampang, proses itu nggak ada yang manis ya menurut Khairul ya, karena semua proses itu pasti akan pahit, dan dibalik ketidakgampangan, dibalik kesusahan, dibalik kepahitan itu pasti akan berbuah yang manis. Seperti itu ya Khairul ya. Oke. Selain Khairul ada lagi nggak teman-teman yang lainnya? Monggo Mas. Yakin dan lakukan. Yakin dan lakukan. Filosofinya seperti apa tuh? Fokus ke depan, lewati terus jalan yang belum pernah dilewati. Selagi itu positif dan Nggak apa-apa. jadikan masa lalu sebagai pengalaman dan jangan berbagi pada pada Oke, sip. Boleh minta aplaus dulu. Namanya siapa? Namanya siapa? Fukron. Oke, Fukron. Bagus ya, Fukron. Jadi, poin yang pertama, penguasaan diri ya. Jadi, di penguasaan diri sendiri itu ada dua sub judul lagi itu. Ada dua cara yang bisa teman-teman lakuin. Yang pertama adalah berpikir dan bertindak positif. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah memiliki mimpi atau tujuan. Nah, seperti tadi yang udah saya sampaikan, tanyakan ke teman-teman semuanya. Tujuan kamu kerja di Alfamart ngapain? Biar dapat uang, Pak. Biar dapat pengalaman, biar dapat jodoh, misal kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Ada nggak yang berharap dapat jodoh di Alfamart? Ada nggak? Ada nggak? Nggak apa-apa, coy. Nggak usah malu-malu. Kalau misal ada yang pertanyaan kayak gitu, ketika saya masih di posisi kalian, saya ngangkat tangan. Ya, ada nggak yang pengen berharap dapat jodoh di Alfamart? Saya, Pak. Saya udah 10 kali disakitin cewek. Gitu. Iya, saya pengen dapat jodoh di Alfamart. Iya. Dan alhamdulillah teman-teman, kerja baru 1 bulan di Alfamart udah dikasih jodoh sama Gusti Allah. Kayak gitu. Iya, di Alfamart. Jadi kerja baru 1 bulan di Alfamart, ketemu cewek kasir cantik gitu ya, Masya Allah. Mbak yuk nikah yuk. Langsung jadi. Sat-sat mas ya. Iya kayak gitu. Terus selanjutnya teman-teman, berpikir dan bertindak positif. Yang pertama teman-teman harus punya kejujuran. Satu, harus jujur. Oke. Pernah dengar nggak kata-kata jujur ajur? Pernah. Dan apakah kalian mengalami hal tersebut?
Iya. Oke, kalau misal iya, ada hikmah apa yang bisa kalian ambil dari kejujuran itu yang membuat kalian anjur? Dapat? Oke, yang pertama. Yang kedua? Lebih sabar. Oke, yang selanjutnya? Lebih apa lagi? Lebih hati-hati lagi. Oke. Ada lagi nggak? Nah, kalau misal ditarik lagi kesimpulannya, jujur itu anjur nggak? Enggak, menurut saya. Jujur itu berani. Kata KPK. Iya kan emang kayak gitu kan? Jujur, berani kayak gitu. Berani, jujur, berani ya. Ya, ketika kalian harus dihadapkan dengan sesuatu yang mengharuskan kalian harus jujur, jujur kalau saya. Kayak gitu. Ketika kalian dihadapkan dengan sesuatu yang mengharuskan kalian mengomong apa adanya, ngomong. Ya. Dan apapun yang kalian tahu, apapun yang kalian ingin omongkan, ketika itu sebuah kebenaran, sampaikan. Kayak gitu teman-teman, betul nggak? Ya, jangan sampai jujur itu cuma ketahan di diri kalian sendiri aja. Sebarin dong, share ke orang lain, ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ya, adil-adilnya dalam artian kalau misal kita memosisikan diri kita sebagai karyawan SAT. Adilnya harus apain teman-teman? Adil harus dalam artian harus adil dalam membagi waktunya, membagi tanggung jawabnya antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Kayak gitu ya. Harus adil dan harus adil juga dalam menempatkan memosisikan dirinya masing-masing. Ketika teman-teman udah sampai toko, kalian bukan lagi Putri, pacarnya si A. Kalian bukan lagi Dina, anaknya Bapak B misal. Tapi kalian adalah karyawan Alfamart. Jadi nggak boleh tuh dicampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Terus respect. Respect itu kayak gimana sih teman-teman? Oke, menghargai. Terus selanjutnya? Menghormati masuk nggak? Boleh nggak? Tapi respect itu takut nggak sih teman-teman? Respect itu suatu rasa ketakutan nggak? Enggak. Tapi respect itu apa? Ya itu ya, kayak menghargai, menghormati. Walaupun misal kamu terpaksanya kamu harus berantem sama orang yang kamu hormatin itu pun kamu bisa, kamu mampu, kamu pasti menang. Tapi kan kamu nggak lakuin. Betul nggak? Karena apa? Karena kamu respect sama beliau. Karena kamu hormat, kamu menghargai beliau. Seperti itu. Ya. Manfaat kita menguasai diri yang pertama adalah mampu menghadapi berbagai situasi. Kita fleksibel. Pernah dengar kata-kata apa ya? Hidup itu bagaikan air. Kamu harus bisa memposisikan diri kamu dimanapun dan kapanpun. Betul nggak? Ini apa? Tumbler. Isinya ada? Air. Ketika kamu nuang air, yang nyesuaiin bentuk, nyesuaiin komposisinya, airnya atau tumblernya? Airnya atau tumblernya? Air. Kenapa nggak tumblernya? Karena udah seperti itu. Karena udah permanen. Karena udah dia jalan sama yang lain, Pak. Gimana lagi? Nggak apa-apa. Oke, karena dari sananya tumbler itu bentuknya udah seperti itu, udah paten, udah permanen, udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau misal kamu maksain akan merubah bentuknya tumbler, pecah nggak? Rusak nggak? Rusak. Jadi maka dari itu teman-teman, ketika kita punya punya ambisi, ya wis. Tapi kan kita harus lihat situasi dan kondisi. Kalau misal kondisinya nggak bisa dirubah, paling nggak kita masih bisa menghargai kondisi tersebut. Kayak gitu, harus bisa menerima. Seperti halnya air yang ada di dalam tumbler. Terus selanjutnya memiliki inisiatif dalam berbagai kondisi. Pertanyaannya, ketika kalian di toko misal nih, udah OJT belum? Belum. Besok hari Sabtu kan kalian OJT tuh. Oh iya, libur Pak Safi ya? Pak Safi, libur ya? Oke. Tanggal merah ya? Mau healing berarti ya? Sama Ayang? Punya?
Yang nggak gini, ayangnya kemana? Tidur, bubuk. Oke, anggap aja besok waktu role play D2 deh. Ya, kalian kan harus OJT atau on the job training. Harus praktek langsung ke toko-toko Alfamart cabang Semarang. Kayak gitu ya. Ketika kalian di toko tersebut, ketika OJT ngelihat seorang kakek-kakek atau nenek-nenek kesusahan bawa barang belanjaan. Nggak pakai keranjang, cuman di apa ya? Dibawa gitu aja, ditenteng gitu aja. Pertanyaannya apa yang akan kalian lakuin? Ngasih motivasi, ayo Bu, semangat. Enggak. Saya yakin Ibu kuat. Enggak ya? Gimana? Ngasih apa? Keranjang belanjaan. Oke, selain ngasih keranjang belanjaan ngapain? Bantuin ngapain? Bantu doa. Ibu, ini saya kasih fasilitasi keranjang, Ibu pasti bisa. Nggak kayak gitu ya. Bantuin apa? Bawa. Bantuin bawa belanjaannya. Boleh nggak sih teman-teman kira-kira? Boleh banget. Top kalau misal kalian ngelakuin seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya satu, kalian udah bekerja sesuai dengan SOP. Karena apa? Karena kalian udah punya inisiatif untuk berbuat baik. Kayak gitu ya. Bantuin semua konsumen yang masih kesusahan bawa barang belanjaannya. Bantuin konsumen yang masih kebingungan nyari barang yang pengen dia beli. Selain kalian kerja udah sesuai SOP, bonus yang lain apa? Kalian dapat pahala. Tahu nggak? Daripada, Ibu, ayo. Enggak, jangan kayak gitu, coy. Ya. Terus, percaya diri. PD. Di sini ada yang nggak PD? Apa kata kunci dari percaya diri? Yang pertama, selalu bersyukur. Ya, bersyukur, nggak perlu minder. Waduh, rambut saya yang kanan lurus, yang kiri keriting, gimana ini kayak gitu. Nggak apa-apa, teman-teman. Ya, harus bersyukur. Apapun yang kalian dapat, apapun yang udah kalian lakuin, dan apapun yang udah dikasih ke kalian, syukurin aja. Selanjutnya selain bersyukur, dua, jangan membandingkan dengan orang lain, jangan membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Nah, si A kan bisa gara-gara bapaknya Sambo, enggak. Si A bisa gara-gara ibunya ini, si A bisa gara-gara masnya ini. Teman-teman, ya, ketika kamu pengen berkembang, jangan sekali-kali teman-teman melihat apa yang dimiliki sama orang lain, ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Karena apa? Karena ya nggak akan ada habisnya gitu loh. Namanya juga manusia kan ya, nggak ada kata-kata puas. Jadi lihatlah diri kalian sendiri di depan cermin, gitu ya. Masya Allah, proporsional. Saya nggak punya ayang, nggak apa-apa deh. Bentar lagi bisa kerja di Alfamart, bisa wujudin apa yang pengen saya wujudin. Bisa ngebahagiain semua orang yang saya sayangi. Kayak gitu. Ya, disyukurin aja teman-teman. Dan jangan sampai membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Kalau misalnya yang lainnya udah bisa beli iPhone boba yang kalau iPhone 14 tuh kameranya berapa sih? 3 ya? Lah ini kameranya di belakang udah 9 misal. Di belakang itu udah kamera semuanya. Udah ya Allah, kapan saya punya iPhone yang kamera belakangnya udah 9 ya Allah. Padahal di genggamannya udah 13 Pro Max misal. Sambil gini. Iya. Mau kemana-mana, kalau misal mau kemana-mana gitu ya. Biasanya kan kalau misal HP bagus gitu ya, kemana-mana gitu. HP kayak gini kan. Nerima tamu ketika tahlilan atau syukuran, enggak Pak. Ini kayak gitu ya. Iya enggak? Yang paling menonjol tuh HP-nya gitu ya. Itu enggak, betul enggak? Nah, ketika teman-teman punya apa ya? Punya HP yang masih sekarang yang kalian pakai, enggak apa-apa, syukurin aja, teman-teman, ya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Terus yang terakhir, kita unik dan mampu berbeda. Kalau misal teman-teman lihat yang ada di gambar, yang paling beda sendiri yang paling mana? Paling depan tengah nggak? Betul nggak? Ada yang tahu Raditya Dika? Raditya Dika pernah berkata, jangan jadi yang terbaik, jadilah yang paling beda. Betul nggak? Iya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain atau mau di-sharingin, mau diceritain? Ada nggak? Nggak ada? Mbak mau sharing mengenai pacarnya juga nggak masalah.
Catatannya harus punya pacar. Oke, ada nggak? Nggak ada? Cukup? Oke, langsung ya. Nah, faktor penghambat nggak percaya diri atau nggak pede. Yang pertama ada tidak memiliki tujuan. Nah, itu tadi. Kenapa di awal tadi saya nanya sama teman-teman, tujuan kalian pengen kerja di Alfamart ngapain? Pengen dapat uang, pengen dapat pengalaman. Ya, syukur-syukur ada yang pengen dapat jodoh, kayak gitu ya. Nah, kalau misal kalian nggak ada tujuan sama sekali, kalian keluntang-keluntung, terombang-ambing, ibaratnya kalau misal di lautan, ya mau hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Susah nggak teman-teman? Nah, susah. Teman-teman nggak punya goals, teman-teman nggak ada greget untuk ngelakuin sesuatu. Jadi itu adalah salah satu penghambat PD. Dan selanjutnya kurang pengetahuan atau knowledge. Contohnya ketika di toko deh, misal ada orang yang nanya sama Dina, Mbak, ini item embus, gunanya untuk ngapain ya? Untuk apa ya? Dina jawabnya gimana? Embus yang suplemen, yang ada yang diseduhkan, ada yang diminum langsung, ada yang gummy, yupi kayak gitu. Nah, menurut Dina, embus itu itemnya gunanya untuk ngapain? Untuk apa? Kenapa orang harus beli item itu? Ini obat sakit kepala, Pak. Jadi kalau Bapak makan embus, insya Allah flu datang. Enggak ya. Jadi embus itu suplemen ya. Dina dan teman-temannya lainnya pun sama. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu yang kalian aja nggak tahu, jangan menggambarkan diri kalian sendiri nggak tahu di depan orang. Ketika ada konsumen nanya sama kalian, Mbak, Decogen ini obat apaan ya? Oh, Decogen Bu, bentar ya Bu ya. Sebenarnya kalian nggak tahu tuh. Jangan sampai kalian bilang, maaf Bu, saya dulu waktu SMK sekolahnya otomotif, nggak tahu perobatan Bu, kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Oh, sotoy aja kayak gitu. Oh ya, Decogen nih Bu, bentar ya Bu ya. Baca baliknya. Oh ini obat flu Bu. Dan kalau nggak salah ini ada paracetamolnya juga. Jadi kalau misalnya Ibu demam itu akan merendahkan demamnya Ibu kayak gitu. Bedanya Decogen sama Ultraflu apa Mas? Ya beda Bu. Ini kan Ultraflu, ini Decogen. Dari kemasannya aja beda. Atau Ibu milih yang mana? Atau milih saja Bu. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya teman-temannya. Ini guyonan aja. Jangan dipraktekin. Terus, pola pikir yang salah. Nah, mindsetnya salah. Mindset yang salah atau pola pikir yang salah itu akan membawa kalian pada apa ya? Kalau misal ada orang lain yang lebih bahagia sama diri kalian sendiri, pasti kalian akan nyalahin. Apa sih itu norak atau nggak sih ini kayak gitu. Membawa apa ya? Dampak yang negatif, ibaratnya auranya itu negatif. Apa-apa dikomplainin, apa-apa dikomentarin kayak gitu. Ada tuh tetangga saya kayak gitu tuh. Iya. Sebut saja Melati ya, ada nggak namanya di sini Melati? Ya kalau ngomong nih, kayak gitu ya. Terus tidak menyadari kekuatan diri. Nah, sebenarnya kalian itu bisa, kalian itu kuat, kalian itu mampu, tapi karena kalian nggak pede, ya. Kalian nggak pede, kalian nggak yakin sama diri kalian sendiri, yang menghasilkan apa, yang mengakibatkan tidak menyadari kekuatan diri kalian. Ketika kalian diminta untuk, Dina besok kamu megang shift ya, saya yakin kamu bisa kok. Waduh Pak, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa esok, saya nggak bisa ini. Kamu bisa, kan kemarin udah belajar. Iya Pak, kemarin belajar, tapi saya belum mantep kayak gitu. Belum pede aja. Nah, kalau misal seperti itu kan akan menghambat karirnya Dina nggak? Yang tadinya sebenarnya itu misal kepala tokonya masih ngetes Dina, ini kira-kira Dina bisa nggak nih megang shift? Kalau misal mampu, bisa langsung dipromosi naik ke grade 4 misal kayak gitu. Gara-gara Dina nggak mampu, gara-gara Dina nggak percaya sama dirinya Dina sendiri, akhirnya gagal atau dipending dulu untuk naik grade-nya atau dipromosiinnya kayak gitu. Mungkin nggak teman-teman? Mungkin banget. Oke, salam ya teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman atas waktu dan partisipasinya sudah meluangkan waktu untuk bisa belajar bareng dengan saya ya. Jadi di sini saya cuma pengen belajar bareng dengan teman-teman. Jangan anggap saya orang yang paling tahu atau orang yang paling bisa ya.
karena di sini saya juga harus banyak belajar dan harus menambah wawasan lagi. Jadi yang satunya pun teman-teman sama. Oke, sekian dari yang saya dapat sampaikan teman-teman, yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini dulu aja. Semoga kita bertemu di lain waktu dan yang kesempatan ya teman-teman ya. Oke, tetap dijaga semangatnya teman-teman, sehat-sehat semuanya. Sekian dari saya Sandra Putra. Selamat pagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.